yang sebelah sini bisa dengar suara ibu? Bisa. Baik, ibu bernama Ibu Mimi. Ibu siapa? Mimi. Iya. Ibu senang sekali bisa datang di sini di SD 002 ya. Oke, Mama Sa. Ibu senang bisa bertemu dengan kalian. Sudah hampir 3 tahun kami tidak melayani karena ada COVID ya. Dan sekarang karena COVID sudah mulai menurun, akhirnya STEMI, Lembaga Misi Penginjilan Cibengkok, boleh hadir lagi di semua sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Hari ini timnya Ibu Mimi ada 17 orang, kami ada di Mamasa, dan ada tim yang lain ada di Kalimantan Barat. Bulan depan akan ke Rote, ke Papua, ke semua tempat di seluruh Indonesia. Untuk apa? Untuk memberitakan firman Tuhan. Jadi Ibu Mimi cuma pakai 30 menit saja untuk bisa bertemu dengan kalian. Kalian bisa bersikap dengan tenang? Bisa. Terima kasih. Sekarang Ibu mau tanya, siapa yang sudah dapat kertas ini? Ya. Hari ini Ibu akan mengajak kalian sebelum dengar firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu lagu nomor 7. Coba lihat judulnya apa ya? Itu. Judulnya apa? Itu. Ketuk. Coba kalau ketuk itu biasa ketuk di mana? Pintu. Ketuk di pintu. Lagu ini diciptakan oleh Pak Pendeta Siventok. Sekarang umurnya sudah 83 tahun. Masih hidup ya, masih berkhotbah, masih mengabarkan firman Tuhan. Oke, hari ini kita akan nyanyi lagu ini. Siapa yang sudah tahu lagu ini? Belum ya? Baik, kita akan sama-sama. Kita akan baca sama-sama. Ketuk, semuanya bilang ketuk mengetuk. Siapa mengetuk pintu? Siapa mengetuk pintu? Tengoklah. Dengarlah. Inilah suara Tuhanku. Ketuk mengetuk. Ia mau masuk dalam hatiku. Aku mau buka pintuku. Marilah Tuhanku. Gampang tidak? Sekarang Ibu akan ngajak kamu untuk bertepuk tangan. Caranya begini. Tunggu, ketuknya nggak boleh sembarangan, ya. Perhatikan dulu, Ibu akan nyanyikan lagu ini satu kali. Perhatikan baik-baik ya. Yang sebelah sana, ya. Lihat, ketuk. Tepuk tangannya 3 kali dengan cepat. Semua lihat Ibu ketuk, kemudian sama-sama. Tunggu ya. Ibu sekali, kamu sekali. Ketuk. Mengetuk. Siapa mengetuk pintu? Tengoklah. Dengarlah. Inilah suara Tuhanku. Ketuk. Mengetuk. Dia mau masuk hatiku. Aku mau buka pintu. Marilah Tuhanku. Ya, jadi ketuknya cuma hanya waktu kata ketuk. Oke, jadi tidak terus menerus ya. Oke, sekali lagi ya. Sudah bisa? Mengetuk. Siapa mengetuk pintu? Tengoklah. Dengarlah. Inilah suara Tuhanku. Ketuk. Mengetuk. Dia mau masuk hatiku.
Ibu lihat anak SD 02, apakah sungguh-sungguh kalau beribadah depan Tuhan dengan hormat? Ibu lihat yang sebelah sini sudah pintar, sudah lipat tangan, tutup mata. Yang lain bagaimana? Coba Dede kecil lipat tangan, tutup mata, tidak bicara. Karena kita mau bicara sama Tuhan, pencipta kita. Kita harus menghormati Dia. Baik, kelas 6 semuanya ya. Oke, kesini semua tutup mata. Ikutin Ibu berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur padamu. Tuhan begitu mengasihi kami. Sehingga kami boleh diberikan tubuh yang sehat untuk beribadah, menikmati firman Tuhan. Berkatilah kami semua Tuhan, supaya dapat mengerti dan semakin mengasihi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Ada satu anak masih muda, dia begitu pintar, ya. Apa yang dia lakukan? Ya, pemuda ini dari kecil, dari kamu yang masih belum bisa baca, masih minta mama suapin, dia sudah mulai selalu mendengar firman Tuhan, dan dia selalu belajar firman Tuhan sampai akhirnya dia menghafal dengan satu ayat, bukan hanya satu ayat dari pasal itu, tapi dia menghafal 5 kitab dari Kejadian, apalagi Keluaran, Bilangan, Ulangan. Banyak tidak? Hampir semua. Kalau kamu bisa menghafal. Tidak, dan itu terasa sangat sulit, tapi dia bisa hafal. Dia bisa mengerti semua isi dari apa yang dia pelajari dari firman Tuhan. Dan dia sangat taat, sangat rajin, sangat mencintai Tuhan. Tapi apakah dia benar-benar mengenal Tuhan yang dia sangat sayang itu? Coba kita lihat ya. Ternyata pemuda ini ya tidak mengenal siapa itu Yesus Kristus. Apa yang terjadi? Waktu dia sudah semakin besar, dia melihat banyak orang tak percaya sama Tuhan Yesus. Tentang siapa itu Tuhan Yesus? Dia mendengar orang bilang Yesus itu adalah Mesias, Allah yang mengutus datang ke dalam dunia. Dia tidak percaya karena di dalam kitab yang dia baca, Mesias itu adalah keturunan Raja Daud. Dia pasti adalah orang yang hebat, orang yang punya keturunan raja. Tapi itu siapa Yesus? Apakah Yesus orang kaya? Tidak. Apa pekerjaan Yesus? Tukang kayu. Ada tukang kayu, masa itu adalah Mesias? Dia tidak percaya. Dia tidak mau banyak orang yang percaya kepada Yesus. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya anak ini, siapa itu? Kalian tahu siapa dia? Dia pemuda ini akhirnya mengeluarkan perintah untuk menangkap orang Kristen. Nah, dia merencanakan untuk membunuh orang Kristen, memasukkan dalam penjara. Jadi kalau kamu percaya pada Yesus Kristus, dia akan ditangkap. Wah, orang-orang mendengar nama dia sangat takut sekali. Ya, suatu hari pergilah si pemuda ini ke Damsyik. Damsyik adalah satu kota di mana banyak orang Kristen berada di sana, sehingga dia ingin menangkap mereka. Waktu perjalanan dia menuju ke mana? Damsyik. Semuanya ikut ibu. Sebelah sini ibu belum dengar. Damsyik. Ya, kota Damsyik adalah kota di mana orang Kristen banyak percaya pada Kristus. Di situ dia akan tangkap orang Kristen.
Tapi apa yang terjadi? Ternyata di perjalanan dia bertemu dengan Tuhan berbicara dengan pemuda ini. Pemuda ini bernama Saulus. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Wah, si Saulus jatuh ke tanah karena ada terang yang keluar dari suara itu. Dan apa yang terjadi? Saulus matanya nggak bisa melihat karena terang itu begitu terang sehingga matanya menjadi buta. Dan singkat cerita, Saulus akhirnya dia langsung disadarkan selama ini dia salah karena dia anggap orang Kristen adalah orang yang tidak benar, tidak melakukan penghukum Taurat karena mereka percaya pada Kristus yang bukan Mesias. Nah, anak-anak, kadang-kadang kita tidak menyadari. Siapa di sini mengatakan saya orang Kristen? Apakah kamu tahu siapa Yesus yang kamu sembah? Tahu? Apakah kamu tahu apa yang Yesus inginkan dalam hidupmu? Tahu? Bagaimana kamu bisa tahu dan mengasihi Tuhan? Di saat ibadah, kamu main-main. Di saat ibadah, di hadapan Tuhan, kamu masih ngobrol sama teman. Di saat belajar di sekolah, kamu masih nyontek. Siapa yang di sini masih saja menyontek? Siapa yang pernah menyontek? Siapa yang di sini masih suka berbohong? Apakah sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya pada Yesus, bisa boleh melakukan dosa? Boleh tidak? Tidak. Ya, kenapa tidak boleh? Hah? Kenapa tidak boleh melakukan dosa? Karena dosa itu kita putus hubungan dengan Allah. Kita tidak bisa lagi bertemu dengan pencipta kita, yaitu Allah Bapa di surga. Anak-anak yang panas boleh datang ke sini.